Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat berupa nafas. Kita sudah diberikan kehidupan, diberikan iman, Islam, dan ihsan. Nikmat ini nikmat yang luar biasa. Ya. Saya habis sholat subuh, kemudian berzikir. Saya merenungi nikmat nafas, ya. Sampai meneteskan air mata. Begitu anugerah Allah yang luar biasa berupa nafas yang tidak ternilai. Jadi nafas ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa ditukar dengan harta benda atau dunia lah. Jadi di situ begitu besar nikmat ini, ya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur dengan dunia. Jadi saya hanya membayangkan seandainya nafas saya ditukar dengan uang 1 miliar, 10 miliar, bahkan 1 triliun. Nafas 1 jam saja ditukar dengan itu. Maka ya jelas tidak boleh, ya. Mungkin Bapak Ibu juga gitu. Oke lah, setengah jam nafas Bapak ditukar dengan uang 1 miliar atau 2 miliar atau 10 miliar, boleh enggak? Padahal Allah memberikan nafas, Allah menafaskan kita ini gratis, tidak bayar. Dan sudah berpuluh-puluh tahun sesuai dengan usia kita sekarang ini, Allah tidak menarik biaya apapun. Jadi adakah alasan kita untuk tidak bersyukur? Nah, di sini mengapa kita masih sombong? Mengapa kita masih tinggi hati? Mengapa kita masih resah? Mengapa kita masih mengeluh? Mengapa kita masih khawatir atas nikmat Allah? Jadi mari kita renungkan, adakah alasan kita untuk tidak bersyukur? Tidak ada. Ini masih nafas. Jadi mari kita senantiasa bersyukur dalam hidup kita, karena tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri dan terbaik dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan fi dunya hatta akhirah. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, yang mumpung belum lupa untuk Bapak Ibu yang telah menyampaikan salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menikmati siaran ini, bisa mengambil hikmah siaran ini sehingga hidup kita bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lurus Allah. Tema kali ini menyangkut masalah
Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto. Saya hanya mengantarkan saja, jadi kalau buku itu kata pengantar atau pendahuluan, jadi nggak usah lama-lama, agar Bapak bisa bertanya lebih leluasa tentang materi utama yang akan dijelaskan oleh beliau. Jadi Al-Quran, ya. Saya ingat ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Al-Quran itu sangat jelas dan mutlak kebenarannya. Jadi tidak ada firman Allah yang salah. Sama sekali tidak ada, mutlak kebenarannya. Karena itu Al-Quran itu menjadi pedoman hidup yang utama bagi kita semua. Dan jangan batasi Al-Quran dengan pikiran kita, jangan batasi dengan imajinasi kita, jangan batasi dengan nafsu-nafsu kita. Jadi Al-Quran itu sifatnya universal, sangat universal. Ada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, ada ayat-ayat yang sifatnya qauliyah. Jadi jangan batasi dengan diri kita. Karena Allah SWT itu maha tidak terbatas. Jadi kalam Allah, firman Allah itu juga tidak terbatas. Ketika ayat pertama diturunkan oleh Allah ke dunia melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu makna katanya, arti katanya, arti kata ya, bukan katanya, arti kata itu belajar, membaca atau baca. Substansinya, Iqra itu tidak hanya sekedar membaca. Ya. Jadi makna secara substansi, Iqra tidak hanya sekedar membaca. Kalau kita hanya membaca saja, itu tidak ada dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka kita harus juga belajar. Jadi dalam kata Iqra juga terkandung makna belajar. Mempelajari sehingga kita memahami. Jadi dari ayat-ayat yang diturunkan Allah, itu kita bisa memahami. Tidak hanya memahami artinya atau memahami maknanya, tapi juga memahami tafsirnya. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran, ya kita bukan ahli tafsir ya. Kita harus juga mau mempelajari tafsirnya, sehingga kita bisa paham arti atau makna yang ada di dalam Al-Quran. Tafsir itu banyak sekali. Ya. Ada tafsir Jalalain, ada macam-macam lah, banyak tafsir itu kita bisa pahami. Al-Quran, Iqra dalam arti belajar. Kemudian berikutnya, Iqra juga mengandung makna menghayati dan mengamalkan. Jadi yang pertama tadi, kita membaca, yang kedua, kita memahami maknanya, belajar itu. Yang ketiga, kita menghayati dan mengamalkan. Kita bisa baca, kita paham maknanya. Tanpa kita hayati dan kita amalkan. Itu ibarat kita koleksi pemahaman.
Nah, itu pun juga tidak berdampak pada kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi lebih baik. Seperti yang Rasulullah contohkan, Rasulullah menerima wahyu, dibaca, dipahami, kemudian diamalkan oleh beliau. Maka akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Quran. Nah, kita mencontoh itu, walaupun tidak bisa 100%. Ya, semampu kita. Semampu kita berusaha mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena kalau enggak, ya, kita bacanya bisa, maknanya paham, tafsirnya paham, kemudian kita tidak melakukan. Nah, ini kita ya celaka. Jadi tidak cukup dipahami. Substansi dari Iqra itu juga menghayati, kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah yang akan bisa merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang kurang benar menjadi lebih benar. Dari yang tidak lurus Allah menjadi lurus Allah dan sadar Allah. Maka dalam kita mempelajari Al-Quran itu semestinya kita menjadi sadar Allah, menjadi lebih kenal dengan Allah. Tanpa kita mengamalkan, maka kita tidak bisa membuka rahasia-rahasia atau tabir-tabir yang ada dalam Al-Quran. Jadi begitulah Allah memberikan satu jalan. Amalkan, dari mengamalkan ayat-ayat Allah itu maka terbukalah rahasia-rahasia. Dari kita praktekkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, yang isinya sangat lengkap tentang astronomi, tentang sains, tentang biologi, ya, atau tentang alam, tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi Al-Quran ini sumber segala ilmu. Nah, ini kalau kita betul-betul bisa eksplorasi, betul-betul bisa pelajari dari pemahaman, ya, Al-Quran kita amalkan, maka tabir-tabir rahasia Al-Quran itu akan dibukakan oleh Allah setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Nah, maka kalau ini dilakukan, maka umat Islam secara universal, secara keseluruhan, secara global, ini akan lebih maju, akan maju. Jadi kita tidak berhenti pada membaca dalil-dalil saja. Membaca dalil kemudian kita jelaskan ke orang lain, baca dalil jelaskan orang lain. Jangan hanya menjadi ahli dalil saja. Tapi kita harus betul-betul melakukan sehingga kita bisa mengeksplorasi, kita bisa membuka rahasia-rahasia, tabir-tabir yang ada dalam Al-Quran. Dan ini semua atas kehendak Allah. Itulah substansi dari makna Iqra di dalam Al-Quran. Nah, saya sebagai pengantar, ini saya bukan mentafsirkan kata Iqra ya, karena saya bukan ahli tafsir, tapi sekedar mentadaburi saja, sehingga kita tidak dangkal pemahaman kita terhadap Iqra ada dalam Al-Quran dan tidak dangkal pemahaman kita terhadap Al-Quran, baik yang secara kauniyah maupun ayat-ayat yang kauniyah, termasuk ayat dalam diri. Ya, ayat-ayat yang tidak tertulis tapi bisa dibaca menurut Gus Dur ya, syair tanpa waton. Sekian dari saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbah Bejo yang sudah memberikan wejangan-wejangannya. Bapak Ibu yang sudah hadir di channel YouTube dan di akun Facebook di live streaming kami dari Padepokan Patrap, Yayasan Solo Spirit Islam. Alhamdulillah Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjumpa, ngobrol santai di pagi hari. Ya, mungkin ada yang masih baru saja sholat subuh ya, karena waktu waktu subuhnya juga mungkin baru-baru saja, terutama sahabat-sahabat di Malaysia. Kalau di sini subuhnya pukul 4.30 waktu Indonesia. Kok 4.30 ya? 4.30. Jadi saya juga selesai subuh langsung mempersiapkan. Mungkin Mbah Bejo juga nggak sempat wiridan DN. Langsung ikut mempersiapkan Bapak Ibu. Ya, karena ya siaran seperti ini memang harus dipersiapkan dengan baik. Baik Bapak Ibu. Materi judul tajuk pada hari ini sudah saya kirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih kepada Pak Khairul Anam yang sudah repost tulisan saya tahun 2013 tentang Al-Quran, mengulas syairnya Gus Dur, almarhum Gus Dur. Beliau membacakan syair tanpa waton di bait keberapa itu ya? Mari kita nyanyikan bersama. Ya, saya sudah menuliskan terjemahannya, ya, artinya ya secara sekilas. Jadi Al-Quran itu Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dodo. Ya, Al-Quran Qadim wahyu minulya. Jadi Al-Quran Qadim itu wahyu yang mulia. Tidak tanpa tinulis iso diwaca. Jadi bukan tulisan. Wahyu itu bukan tulisan. Jadi wahyu yang turun kepada Rasulullah itu bukan berbentuk tulisan. Sehingga yang dikatakan ummi, Rasulullah tidak bisa baca itu bukan baca tulisannya itu. Rasulullah itu tidak bisa baca, pertama kali tidak paham yang dimaksud malaikat Jibril apa, Iqra ya Muhammad, Iqra ini Iqra apa itu loh, nggak paham gitu. Ternyata yang dimaksud itu bukan Iqra tulisan huruf begini. Jadi malaikat Jibril itu tidak menurunkan membawa tulisan kepada Rasulullah, itu tidak. Jadi bukan seperti misalnya saya bawa buku, ya bawa buku yang ada tulisannya, terus saya datang ke Pak Zen, Pak Zen baca ini Pak Zen. Jadi bukan begitu. Jadi malaikat Jibril itu tidak bawa tulisan. Nah, kalau bawa tulisan ya cetakannya dari mana? Memang ada percetakan. Jadi Rasulullah itu yang dimaksud ummi itu bukan bisa baca tulis. Nanti jadinya kejar paket A, kejar paket B. Jadi yang dimaksud umminya Rasulullah itu Rasulullah masih bingung, saya nggak bisa baca apa yang dibaca gitu loh. Iqra apa yang dibaca?
Apa yang dibaca? Iqra ini apa yang dibaca? Bingung Rasulullah. Iqra, bacalah. Kemudian bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, berarti saya itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca kejadian manusia itu loh. Oh, itulah kekuasaan Allah. Di mana manusia diciptakan dari segumpal darah. Terus gitu loh. Oh, baru bisa baca yang dimaksudkan oleh malaikat Jibril. Kalau Rasulullah itu tidak bisa baca tulis, Rasulullah itu punya kecerdasan tinggi, sembrono. Lalu Nabi maca buta huruf. Wah, coba. Masa Nabi kita buta huruf, coba. Itu pelecehan. Pelecehan tahu nggak? Penghinaan kepada Rasulullah. Penghinaan kepada Rasul Muhammad. Rasulullah Muhammad aja Nabi aja buta huruf, coba. Bukan masalah hurufnya, tapi Rasulullah tuh bingung gitu loh. Iqra ya Muhammad, apa yang dibaca? Wong didatangi malaikat Jibril aja. Ya. Kita didatangi makhluk lain dari Allah yang belum pernah ketemu. Tiba-tiba begitu kemudian dibaca, diperintah. Bingung nggak? Bingung. Itulah turun wahyu pertama. Rasulullah sampai berselimut, sampai diminta diselimuti sama istri beliau Siti Khadijah. Karena aku tadi ngalami apa ya? Gitu. Jadi umminya Rasulullah itu bukan baca tulis. Wong Rasulullah itu mengirim surat ke negara-negara, ke bangsa-bangsa Romawi, Persia itu bisa kok. Nggak bisa baca tulis bagaimana? Rasulullah itu cerdasnya luar biasa, maksudnya nggak bisa baca tulis. Inilah Bapak Ibu, baik Bapak Ibu. Ya, jadi Al-Quran itu wahyu. Nah, wahyu itu tidak tertulis, Bapak Ibu. Wahyu itu tidak tertulis. Kemudian agar bisa dibaca ulang, dipelajari ulang, maka wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril turun ke Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat, ditulislah oleh para sahabat, jadilah tulisan. Jadi dari Allah bukan berbentuk tulisan wahyu. Turun malaikat Jibril bukan berbentuk tulisan. Ke Rasulullah belum bentuk tulisan. Ke sahabat juga belum bentuk tulisan. Baru dari para sahabat itu yang mencatat apa yang disampaikan Rasulullah baru berbentuk tulisan. Tulisan ini pun masih berbentuk mushaf, nyebar kemana-mana. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, disusunlah sebuah kitab Al-Quran. Nah, baru berbentuk tulisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu berbentuk tulisan. Al-Quran bukan itu aslinya. Syairnya Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca. Al-Quran itu qadim, wahyu yang mulia, yang tidak tertulis tapi bisa dibaca. Nah, iku wejangan guru waskita, itulah ketua di guru yang mendapatkan pemahaman, insight, enlightenment dari wahyu tadi. Mendapat wahyu, dari wahyu yang sudah diturunkan kepada Rasulullah.
kemudian menancap ke dalam dada. Nah, Bapak Ibu, kita mempelajari Al-Quran itu ada step-stepnya. Step pertama, baca huruf. Bisa enggak baca hurufnya? Step kedua, tajwid. Ketiga, menghafal. Keempat, menerjemahkan. Kelima, memaknai. Keenam, ini ya. Harus sampai pada bagaimana cara membaca wahyunya. Apa yang tersirat di balik tulisan. Nah, maka saya menyebut metodenya adalah metode waskito. Bagaimana aku dapat mencerahkan kehidupan kita? Bagaimana Al-Quran ini dapat memberikan sebuah pencerahan, enlightenment, insight dalam kehidupan kita. Jadi betul-betul Al-Quran itu menjadi hudalil mutakin, hudalin nas, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Nah, kalau metode cara membaca sudah ada kan, pakai Iqra, pakai Pak Jen pakai apa ya? Qiraati, ya itu. Itu zaman kecil saya belajar pakai Iqra. Kalau dulu saya belum ada Iqra deh. Saya pakai itu Pak Jen, turutan bahasa apa ya? Juz amma turutan itu. Yang alif ka a alif kasra i alif doma u a i u ba fathah ba kasra bi ba doma bu ba bi bu. Itu zaman saya kecil. Setelah Iqra lebih advance, lebih cepat lagi. Kemudian saya mulai membaca. Diajar langsung waktu itu saya belajar Quran itu langsung dari Ustaz Muhammad Mu'in yang juga menjadi guru di nafas saya. Pertama kali saya diajari Al-Quran. Caranya membaca, ini. Wah ya, lama juga. Terus setelah itu saya mulai mengenal pelajaran sholat khusyuk, dikenalkan dengan konsep wahyu di dalam Al-Quran. Saya mulai belajar tentang terjemahan Bapak Ibu. Kemudian dari situ saya alhamdulillah Bapak Ibu dibelikan oleh istri saya. Istri saya tercinta itu membelikan sebuah kitab Al-Quran. Ini saya yang terbalik ya, Miracle. Ini Bapak Ibu, kitab ini lengkap sekali. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Sekarang sudah banyak di buku-buku ya, di buku-buku, di toko buku, kedai-kedai buku. Di sini ada terjemahan per ayat. Ini per kata. Terjemahan per ayat. Ini tafsir muyasar, tafsir yang umum, tafsir yang diambil dari para mufassirin yang terkenal. Kemudian ini penjelasan tambahan, dan ada asbabun nuzul. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tidak repot-repot lagi untuk memahami Al-Quran. Karena apa? Karena dasarnya adalah para ulama. Pendapat para ulama sudah ada di kitab ini. Jadi kalau kita tidak paham dengan terjemahannya, baca tafsirnya. Baca tafsir masih bingung, baca asbabun nuzulnya. Pasti paham. Ya, pasti paham. Kalau mau mentok nggak paham ya tanya pada yang ahlinya, diskusi dengan ahlinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan kembali ke metode waskito, ya, kembali ke konsep waskito, Bapak Ibu. Jadi konsep ini adalah bagaimana membaca sebuah perintah, ya. Dalam konsep waskito, bahwa ayat itu tanda.
Ya, ayat itu adalah tanda. Tanda itu mengandung perintah. Jadi Bapak Ibu, satu kitab ini, ya, seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu semuanya adalah perintah. Tidak ada yang bukan perintah. Jadi kalau saya membaca, itu saya langsung melihat, ini perintah untuk saya apa? Kenapa untuk saya? Bukan untuk orang lain. Al-Quran ini untuk saya. Jadi kalau saya membaca satu ayat, maka ayat ini adalah untuk saya. Misalnya Dalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti ini perintah untuk saya. Saya tidak boleh ragu dengan kitab Al-Quran ini. Saya tidak boleh ragu dengan kitab yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, konsep waskito ini tujuannya ada agar bisa menancap ke dalam dada kita, Bapak Ibu. Kalau kita membaca artinya, terjemahannya, tidak dibaca wahyunya, perintahnya apa, maka tidak akan tertancap. Ya, ngerti aja, tahu aja. Oh, itu ayatnya ini. Oh, itu ayat ini, surat ini, ayat ini. Oh, itu surat ini, ayat ini. Gitu. Banyak orang yang hafal seperti itu. Tapi kita mencoba untuk memahami ayat ini, perintahnya ini apa? Perintah Allah ini apa? Sehingga kalau kita paham perintah Allah di dalam Al-Quran ini, maka efeknya itu akan menancap dalam dada kita. Itu mukjizatnya Al-Quran. Keajaibannya Al-Quran. Itu kalau sudah nancap gini Pak, blok gini. Ini susah hilang. Susah hilang. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang ya selamanya. Nah, nancep itu apa bahasanya ya? Ya nancep gini, cep gitu, kayak paku, cep gitu. Menunjang, cep. Kalau paham perintahnya. Tapi kalau hanya pengetahuan, tidak akan masuk ke sini. Ya, jadi coba pahami perintahnya Bapak Ibu. Ini perintahnya apa ya? Maka ada satu ayat itu, jangan kamu cepat-cepat ingin memahami Al-Quran. Wala tuharik itu adalah tuharik bihi. Tuharik bihi. Oke, ya jadi kita tidak boleh membaca Al-Quran itu pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat itu. La tuharik bihi lisanaka litak jalabi. Nah, sesungguhnya atas bukan ini apa? Sorry. Quran surat Al-Qiyamah 75 ya. Oke. Al-Qiyamah 75. Oke. Jadi itu tadi ya, Bapak Ibu, ada ayatnya. Sebenarnya ini, sorry, ini saya belum bisa buka, nanti dipelajari lagi. Jadi kita jangan cepat-cepat ingin memahami perintah Allah di dalam sini. Ini namanya tadarus itu. Kita betul-betul memahami satu ayat. Perintah untuk saya apa ya? Perintah untuk saya apa ya? Gitu loh, Pak. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tegaskan,
Kalau Bapak Ibu mencari pahala, satu ayat 10, satu huruf 10 kebaikan itu boleh. Saya bicara, Bapak Ibu, ya seumuran saya lah, sudah 40 ke atas. Ya, sudah 45, 40 ke atas, mulailah kita itu mempelajari satu ayat ini perintahnya apa. Rasulullah itu 23 tahun, Bu. Bapak. Di 23 tahun itu baru khatam. Ini. Jangan coba. Satu ayat turun, sampaikan, satu ayat turun, sampaikan, satu ayat turun, sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan teknik waskito ini Bapak Ibu? Itu konsepnya ya. Sekarang teknisnya bagaimana? Saya tidak paham bahasa Arab. Saya tidak bisa nahwu shorob. Saya bukan orang pesantren. Saya orang umum, orang awam. Tapi saya punya sebuah buku Al-Quran yang sangat lengkap yang bisa membantu saya. Para mufasir, para ahli tafsir sudah membantu saya di kitab ini. Para penerjemah yang ahli, yang sudah terverifikasi keahliannya, sudah membantu saya di sini. Jadi otomatis saya tidak mungkin tersesat. Karena pegangan saya adalah ulama yang menulis buku ini. Jadi saya tidak takut tersesat. Pun saya bukan ustadz. Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu yang memang seperti saya, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa dulu waktu kecil saya didoktrin, kamu jangan membaca terjemahan, nanti kamu tersesat. Karena dulu terjemahan itu belum ada terjemahan kata per kata, belum ada terjemah per ayat. Per ayat sudah ada ya, tapi belum ada terjemah per kata, belum ada tafsirnya, belum ada asbabun nuzulnya yang satu kitab. Misalnya kita buka satu halaman ini, satu blok halaman ini, maka sudah ada lengkap. Belum ada. Zaman waktu saya kecil. Maka ulama-ulama pada berhati-hati, jangan baca Al-Quran sendiri-sendiri. Tapi sekarang sudah tidak ada alasan Bapak Ibu untuk takut. Ya, kita harus mulai belajar memahami. Satu hari satu ayat. Kalau kita sudah bisa menangkap wahyunya, Bapak Ibu, itu di situ nancapnya 2-3 hari. Jujur, mau buka kitab Al-Quran lagi itu masih berat. Kenapa? Ini yang kemarin itu masih belum bisa dijalankan, masih dipelajari terus. Nah, ini sisi lain kita membaca dengan teknik waskito ya. Jadi persilahkan kalau Bapak Ibu mau khatam 1 hari 2 juz, 3 juz boleh. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Ya kan? Baik Bapak Ibu. Saya bicara di sisi lain. Monggo kalau mau itu dipakai. Nah, kita harus belajar menangkap perintah Allah di dalam Al-Quran. Perintahnya apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Berarti kalau kitabnya Al-Quran menyebutkan bahwa inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa, berarti perintahnya ada 2 untuk saya. Oh, kalau gitu saya harus bertakwa. Bahkan 3, saya harus menggunakan Al-Quran. Yang ketiga, saya tidak boleh ragu dengan Al-Quran. 3 perintah, Pak.
Hari ini saya akan menjalankan 3 perintah Allah. Menjadi orang yang bertakwa, tidak ragu dengan Al-Quran, dan membaca Al-Quran. 3 perintah. Ini baru 1 ayat aja 3 perintah. Gimana? Wah. Takwa aja, Masya Allah, luasnya kayak gitu. Kadang sampai nangis. Kenapa? Ini testimoni dari banyak jamaah. Kadang-kadang buka ayat ini, ya Allah, hamba mohon petunjukmu atas amanah yang kau berikan kepada saya. Dibuka ini, acak, jawaban Allah, perintahnya Allah, solusinya dari Allah. Nangis. Subhanallah, ini mukjizat Bapak Ibu. Bukan sembarangan. Kalau bisa membaca pada level waskito, pakai metode waskito. Ini mukjizat. Jadi metode waskito itu bagaimana metode mengakses kemukjizatan Al-Quran. Ini adalah untuk metode waskito untuk mengakses mukjizatan Al-Quran. Kita bilang Al-Quran itu mukjizat. Apa yang kamu dapatkan dari mukjizat itu? Petunjuk hidup Bapak Ibu. Hudalil mutakin, hudalin nas, huda. Jadi cobalah kita itu mendudukkan Al-Quran ini Bapak Ibu kepada porsinya. Porsinya apa? Porsinya petunjuk. Petunjuk hidup. Guidance. Orang itu perlu guidance dalam kehidupan dia. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu, di mana anak ini mau saya sekolahkan. Buka Al-Quran. Waktu itu kegiatan di Cipanas. Yang muncul apa? Yang muncul adalah cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Di situ diceritakan bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa ember diisi ikan. Kalau ikannya jatuh di situ, berarti kamu tunggu di situ. Nanti kamu belajarnya di situ. Loh, kok Al-Quran bisa menjawab persoalan orang tua di mana orang tua ini akan menyekolahkan anaknya? Saya sampaikan, Pak, ini Qurannya begini. Jadi, coba Bapak bawa anak Bapak itu keliling sekolah-sekolah, ke pondok-pondok pesantren. Kalau sampai anak itu nanti jatuh hati di salah satu pondok pesantren, ya disitulah nanti anak itu cocok sekolahnya itu di situ. Wah, betul Pak Pur, sesuai Pak Pur. Ini Al-Quran itu mukjizat Bapak Ibu. Jadi coba baca perintahnya pakai metode waskito. Metode waskito itu mudah. Yang penting amanahnya apa dulu. Kita dalam hidup kalau mau ini ya, instan. Kalau mau baca harian, urut juga boleh, nggak urut juga boleh. Karena semua di dalam Al-Quran itu petunjuk semua. Kalau mau tidak urut dan kita ingin mendapatkan petunjuk secara instan dari Allah, pakai metode waskito. Prinsipnya adalah ATP. Amanah Allah apa? Bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa macam-macam permasalahan hidup. Yang sudah dikonsep amanah ya, bukan dikonsep masalah. Amanah hidup. Nah, amanah. Dikonsep amanah. Setelah dikonsep amanah, A ya, A, T-nya apa? Tanda. Nah, tanda itu ada di sini Bapak Ibu.
Allah ngasih isyarat apa? Isyarahnya apa? Nah, kita butuh isyarah semua dari Allah. Karena inilah kalam ilahi. Ini wahyu, ini isyarah semua. Kita buka manapun itu isyarah dari Allah. Namanya isyarah, itu harus dibaca. Dibaca sesuai dengan isi kandungannya, disesuaikan dengan amanah yang kita terima, kemudian perintahnya apa? Nah, P-nya ini yang penting. P-nya ini yang penting. Perintahnya apa? Perintah Allah apa? Nah, kalau sudah A, amanahnya jelas, tandanya sudah dibuka melalui Al-Quran, P-nya kita jalankan, sudah pasti solusi. Itulah mukjizat. Nah, ini namanya metode waskita. Itu betul syairnya Gus Dur. Jadi kalau kita bisa memahami Al-Quran itu yang tersirat, perintahnya Allah apa, maka tercerahkan Bapak Ibu. Itu nancep ke dalam dada. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan perintah Allah melalui Al-Quran untuk bersedekah, itu rasanya di sini itu pengen sedekah, itu sampai ada dorongan untuk sedekah itu. Jadi ada dayanya, ini ada mukjizatnya Bapak Ibu. Mukjizatnya bukan dibaca berulang-ulang tanpa tahu maknanya. Mau diulang-ulang sampai 1000 kali enggak, kalau enggak tahu apa isinya enggak ada. Kalau ada konsep ini setiap huruf ada muakalnya, ada yang tunggu, itu sudah melenceng. Saya belum pernah menemukan dalil hadis atau Al-Quran yang mengatakan bahwa satu huruf itu ada yang tunggu. Malaikat kah apa itu saya belum pernah menemukan. Yang itu kalau dibaca berulang-ulang bisa membantu kita. Belum pernah saya menemukan. Tapi kalau petunjuk hidup itu di Quran sendiri, di ayat pertama Al-Baqarah sudah disebutkan. Hudalinas, hudalil mutakin. Oke Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu ya, metode waskita Bapak Ibu. Ini mau nuzulul Al-Quran, jadi pas gitu loh Bu, Bapak. Turunkannya wahyu Al-Quran, bukan ini. Tiba-tiba dari atas itu buak gini, bukan. Wahyu itu turunnya itu per ayat. 1-2 ayat turun, satu-satu. Sampai 23 tahun. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Ya, beda pemahaman nggak masalah Bapak ya. Beda pemahaman nggak masalah. Perintah membaca Al-Quran. Ya kalau di surat apa tadi? Asad berapa ya? 29 apa ya? Asad 29. 29 itu Al-Quran diturunkan itu penuh berkah. Ini sebuah kitab kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu. Dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Iya loh. Lah kita ini punya pikiran Bu, Bapak. Maksud punya pikiran nggak dipakai kalau baca Al-Quran. Ini asad ya. Kita boleh ya Pak Ibu ya. Oke. Kalau ada ayat yang menyebutkan bahwa satu huruf itu 10 kebaikan. Perintah membaca, 1 huruf 1 kebaikan. Namanya perintah baca itu. Sekarang begini Bapak Ibu. Kalau saya bawa koran misalnya, koran ya. Bahasa Inggris. Koran berbahasa Inggris. Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris.
Mas, tolong ini dibaca. Nanti kalau sudah lapor ke saya. Sudah dibaca? Sudah. Isinya apa? Nah, oh, nggak tahu Pak. Lu katanya sudah baca. Jadi gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu merintah anak Bapak Ibu untuk membaca dalam bahasa Inggris itu. Nah, ini baca tulisannya artinya apa? Suruh perintah kata baca itu berarti apa? Seartinya. Ini beda pemahaman enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, saya hanya ingin menyampaikan apa adanya itu ya. Jadi ayat enggak kesana enggak kemari. Kalau perintah baca itu pasti include artinya. Ya. Bagaimana kalau membaca tidak tahu artinya? Ya enggak apa-apa, enggak dosa. Bahkan bahasan itu malah lebih kejam lagi. Perintah baca itu sak menjalankannya. Ini bahasan. Bahasan lebih kejam lagi kalau saya. Ya masih rada lunak. Baik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ada pertanyaan, diskusi, monggo silahkan. Ini maaf saya bicaranya agak panjang. Ya Pak Rizal, betul sekali. Jadi metode waskita itu prinsipnya adalah ATP. Ya ini tandanya. Saya itu pernah ditanya begini Pak. Pak, ini musim tanam. Sebaiknya saya menanam apa enggak ya? Menanam apa ya? Menanam apa, Ding? Saya menanam apa ya? Ya buka Al-Quran. Saya nggak mudeng pertanian, buka Al-Quran. Enggak. Tandanya itu Allah memerintahkan bahwa tandanya begini, kalau nggak salah ya lupa saya. Tandanya itu dibuka ayatnya itu bahwa pergerakan bumi dan alam semesta itu sudah ada perhitungannya. Saya sampaikan loh Pak, ini Al-Quran. Berarti Bapak tidak boleh suka-suka menanam, harus memperhatikan apa? Perhitungan musim. Wah, luar biasa Al-Quran. Ditanya langsung jawab. Oke. Kalau Iqra dipahami sebagai perintah membaca karena Tuhanmu bergerak dengan Tuhanmu dan bekerja karena dengan Tuhan, maka inilah yang menjadi fondasi. Bagaimana nih sebagai perintah membaca karena Tuhanmu, bergerak karena dengan Tuhanmu? Oke, ya. Masih kurang paham saya Pak Basri, maaf. Baca dan pahamkan sekali perintahnya. Betul Puan Nurian. Terima kasih Pak penjelasannya, semoga semakin banyak tercerahkan. Terima kasih Bu Maria. Alhamdulillah kajian pagi ini luar biasa, belum pernah dapat, semoga menambah motivasi untuk pengajian lebih dalam. Amin amin. Pak Ibrahim, diulang Pak penjelasan langkah metode waskitanya bila punya hajat keinginan lebih dari satu, apakah bisa? Ya, satu hajat satu kali pakai metodenya ya Pak Ibrahim. Jadi prinsipnya ATP. Amanahnya Bapak, bisnisnya apa amanahnya? Bisa pelanggan. Nah, kemudian T-nya apa? Di sini T-nya buka Al-Qur'annya. Kemudian baca perintahnya. Ya, dibaca perintahnya. Ayatnya ini, perintah untuk saya apa ya? Terkait dengan amanah tadi. Gitu Pak Ibrahim. Alhamdulillah tambah paham. Biltu Pak Pur, ya, amin. Allah, pas kita cari Allah melayani ayat tersebut dalam Al-Quran, betul. Jadi yang harus dibaca dari mana Iqra itu adalah ATP dari ayat itu ya Pak Pur, betul sekali Pak Ilyas, terutama perintahnya apa dari ayat itu ya. Baik, alhamdulillah Pak Wahyudin, ini saya baca dari bawah ke atas nih. Pak Medi tambah paham, alhamdulillah pagi ini ikut nyimak. Pak Butinur, oke.
Oke, termasuk alam laisa kamitslihi. Apakah sadar Allah yang kita aktifkan ini sudah termasuk berada di alam laisa? Iya. Harus mengarah ke sana. Ya. Proses untuk ke sana, tapi sebenarnya di sana. Pak Raden Marjuki, waalaikumsalam. Pak Rondi, Dedek Nyimak, oke. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak ada pertanyaan. Semuanya terima kasih atas komen-komennya yang ada di YouTube dan di Facebook. Masih ada nggak yang di Facebook? Ya, ada Pak Pelangi Indah dari Malaysia, Pak Imam, Pak Jamal, Pak Eko, dan semuanya sahabat-sahabat di Facebook. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah membukakan mukjizat Al-Quran kepada diri kita. Dulu pernah diwejang oleh guru saya, Ustadz Abu Sangkan. Jangannya begini. Kalau kamu mau membuktikan mukjizat Al-Quran, maka jalankan. Jalankan. Jadi mukjizat itu akan muncul. Miracle Al-Quran itu akan muncul. Keajaiban Al-Quran itu muncul itu kalau dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya nggak ada miracle-nya, nggak ada keajaibannya, nggak ada mukjizatnya. Itu wejangan guru saya. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Maka kadang-kadang saya itu ya dilihat orang itu jarang membaca Al-Quran. Tapi tiba-tiba misalnya buka Facebook, ada kawan yang menuliskan sebuah ayat. Saya kaget. Itu saya penelengi, saya pelajari. Apa perintahnya ini? Oh iya. Jadi nggak sempat baca Al-Quran yang 30 juz Bapak Ibu. Baru misalnya buka Detikcom misalnya. Ada ayat yang keluar. Set gitu. Oh. Tak pelajari, tak lihat apa ya. Perintahnya apa ya. Itu berusaha saya jalankan. Jadi sekarang ini apa ya, Al-Quran itu bahasa saya nih maaf, tidak harus di sini. Kadang ada orang, ada jamaah di masjid, imam baca ayat terhenyak. Ada ayat yang berkesan gitu. Apa perintahnya Allah? Gitu. Ada tulisan lembaran gitu, tiba-tiba ada ayatnya saya baca. Nah itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu wahyu nih, namanya wahyu itu kan turun kepada kita kadang-kadang bersifat mendadak. Jadi ini apa ya? Saya belajar Al-Quran itu melalui hal-hal yang seperti itu juga, selain di sini juga Bapak Ibu. Selain melalui yang 30 juz. Kadang-kadang masuk ke masjid gitu. Masjid itu ada ayat dan artinya itu saya baca. Perintahnya apa ini? Oh iya. Nah, ini. Ibu, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Semoga kita didekatkan dengan Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, kita
mendapatkan satu kemukjizatan yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Demikian dari saya. Dan Pak Zen. Sampai ketemu besok pagi, insya Allah dengan tema yang mudah-mudahan memberikan satu bentuk pencerahan kepada saya dan kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.